Ya, pada video kali ini gue bakal coba tutorial gimana caranya copy trade ya wallet orang lain ya. Jadi ketika orang lain ngebeli, kita otomatis ikutan ngebeli ya atau ngebuntut wallet orang. Nah, oleh sebab itu di sini gue udah coba pakai akun Axiom Trade untuk tutor dan juga Trojan untuk tutor. Jadi please ya, ini gue udah isi $5 di Axiom sama di Trojan $3. Please jangan dihack lagi, jangan dikirim ke wallet lu lagi ya saldo yang di sini ya. Jangan ya, karena gue lagi tutor. Kemarin gue bikin tutor, lagi bikin tutor, tiba-tiba lu hack ya. Hilang $20 ya. Ini tolong jangan dihack lagi. Nah, di sini gue mau mulai aja ya. Nah, gue bakal coba contohin gimana cara dari copy trade ini bekerja ya. Nah, di sini gue bakal coba untuk copy trade dari wallet yang ada di Axiom Trade gue ya. Di sini gue bakal coba ya. Nah, di sini kita ke menu copy trade ya. Kalau misalnya tampilan lu nggak ada copy trade-nya kayak gini ya. Nah, itu berarti lu dalam tampilan simple mode ya. Nah, untuk mengaktifkannya atau menampilkan tampilan copy trade-nya, lu pilih ke setting ya. Kemudian lu ke advance mode. Nah, di sini bakal lu back ya, lu back. Nah, di sini bakal kelihatan ya copy trade, sniper ada ya. Nah, selanjutnya kita pilih copy trade ya. Nah, di copy trade ini kita pilih new. Nah, di sini ya di target wallet ini kita pilih wallet kita isi wallet apa yang pengen kita track. Misalnya contohnya ini ya wallet Axiom gua mau track ya untuk copy trade ya. Kita paste di sini walletnya kemudian isi ya. Nah, ini udah terisi. Kemudian di sini buy persentasinya mau berapa? Mau 100%. Kalau 100%, misalnya gua di sini di Axiom beli $1, beli 1 sol, itu otomatis kita ngebeli 1 sol juga atau ngikutin ya, 100% sama ya. Tapi kalau misalnya kita mau cuman beli $1 ya misalnya ya, contoh ya di sini 0,08. Nah, kalau misalnya kita mau beli sesuai dengan yang kita mau, misalnya walaupun gua beli di Axiom ini 1 sol, nanti kita copy trade-nya misalnya gue mau cuman beli $1 itu bisa ya. Di buy persentasenya ini kita isi aja berapa sol, misalnya 0,008 ya. Ini $1, sekitar $1 ya. Jadi kita nggak ngikutin beli 1 sol ya gitu. Nah, kemudian di sini ada copy sell-nya. Kalau misalnya di saat gua pakai Axiom ini ngejual, ini lu pakai Trojan ini otomatis ikut ngejual juga gitu ya. Jadi kita akan ngikutin wallet yang kita track ya, yang kita target ini ya. Jadi ketika target walletnya ini ngejual, kita otomatis ngejual juga ya. Nah, kalau mau ikutin mereka ya kalian aktifin aja ini yes ya. Nah, di sini ada sell gas fee-nya gua setting ke paling rendah ya 0,0005 ya. Dan buy-nya juga 0,0005 ya. Nah, ini terserah lu kalau mau pakai modal banyak, saran gue gas fee-nya itu dinaikin ya, jangan segini. Karena ini buat tutor dan pakai uang yang sedikit. Jadi ini gas fee-nya gue setting paling low ya, paling rendah. Kemudian slippage-nya ini gue naikin 50% ya, karena gue tahu diri ya, karena gas fee gue kecil, kemungkinan transaksi gue bakal dianaktiriin atau paling belakang ya. Jadi biar nggak gagal, slippage-nya gue naikin jadi 50 ya. Nah, di sini ada fitur auto sell ya. Jadi kalau kita aktifin auto sell, itu kita menjualnya itu nggak ngikutin si wallet yang kita target ini. Jadi misalnya gue cuman punya uh, target 70% ya. Jadi ketika tokennya itu naik 70% itu otomatis ngejual gitu. Nah, itu fitur auto sell ya kalau diaktifin. Nah, ini gue bakal contoh nggak mengaktifkan fitur auto sell ya. Nah, kalau udah semuanya kita tagnya ini kita isi apa ya? Misalnya terserah kalian. Misalnya wallet track orang, track wallet apa? Copy trade wallet orang. Itu ini contoh ya. Lu mau isi apapun terserah lu ya. Kalau udah begini, ini udah diisi semua ya. Itu kemudian kita pilih add ya. Nah, di sini udah hijau. Kalau udah hijau itu udah aktif ya artinya ya. Nah, di sini gue bakal contohin ya. Nah, ini udah rukul anjir. Jadi naik tuh dia ya. Tapi ini udah rukul. Di sini gue bakal contoh ya gimana cara copy trade ini bekerja ya. Dengan akun contoh ya. Sini gue bakal coba ini ya. Salah. Ya, di sini gue bakal coba ya. Pergerakannya nggak terlalu ini ya. Udah deh jalan. Misalnya gue beli di sini ya. Gue beli 0,008 nih. Gue contoh ya.
apakah dia nge-trigger ya, contoh ya. Gue buy ini. Ya, tuh berhasil. Nah, dia otomatis ikut beli tuh ya. Lihat ya, gue beli ya. Gue beli di sini ya. Dan saat ini tuh plus 6%. Nah, dia otomatis ngebeli juga tuh ya. Transaksi sukses ya. Di sini kalau kita lihat ya di trojannya. Nah, misalnya gue mau jual ya, gue jual 100%. Ya, udah rupul kan. Gue jual nih. Tuh ya. Gue ngejual, dia ikut ngejual ya. Jadi ini cara kerja dari copy trade ya. Nah, ini karena berhubung rupul, jadi ya udah ya. Tapi kita lihat PNL-nya berapa, Cok? Oh, nah ya. Ini minus 24% ya. Kalau kita lihat di sini ini minus 10% ya. Kenapa ini minus 24%? Karena dia ngebuntut ya. Ibaratnya ketika gua ngejual, itu kan bukan gua jual yang ngejual ya, tapi banyak orang lain ya. Nah, ketika ada buntut gini yang ngikutin wallet yang di track, ya dia pasti bakal lebih lebih bawah gitu atau lebih lebih parah lah kalau turun. Tapi kalau naik, misalnya gua ngejual lagi naik dan itu makin naik ya ketika gua ngejual, bisa jadi kemungkinan di sini misalnya gua plus 10%, dia bisa jadi plus 24% karena dia telat ya gitu. Nah, gue bakal contohin lagi ya di sini. Gue bakal contohin lagi gimana kalau pakai target ini ya. eh ini ya dari auto sell ya. Gimana kalau pakai auto sell? Jadi contoh gini. Ya, karena untuk tutor jadi gua ini aja ya. Target dikit aja ya nih. Kita ke setting ya. Ke setting, kemudian di sini ada auto sell ya. Di sini auto sell, kita klik auto sell ya. Nah, di sini kita new ya. Kalau yang belum bikin kita new aja. Kemudian di sini kita apa ya? Ini udah ya. Ini add order ya, add order ya. Di sini kita mau take profit berapa ya? Misalnya kalau udah naik 10% ya, jangan 10% dah. 5% ya, karena buat contoh doang. Kalau udah naik 10% dah, 10% ya. Ini gue pilih 10%. Nah, ini kita mau jual berapa? Misalnya 100% ya. Jadi gini ya. Jadi gini ya penjelasannya ya. Ini gua isi 10% ya. Jadi ketika token yang kita beli itu udah naik 10%, dia otomatis ngejual sebesar 100% ya. Jadi semua tokennya itu otomatis kejual ya, atau di sini sih 100% ya. Dan slippage-nya di sini gua isi 50 aja ya. Karena gua pakai fee yang paling rendah, jadi ini gua isi 50% aja ya. Biar gak gagal ya. Kemudian kalau udah begini, tag-nya kita isi apa? Misalnya auto ngejual. Ini terserah lu mau isi apa, ini gua asal aja ya. Kemudian udah ya. Kalau ini udah hijau ya, ini udah hijau segala macem, ini udah diisi, TP-nya, amount-nya udah diisi ya. Slippage-nya udah ya. Ini kemudian kita back aja. Nah, di sini ya. Nah, di sini udah hijau ya otomatis ya. Ini yang mana auto jualnya udah aktif ya. Auto sell-nya itu udah aktif ya. Kalau udah kita back. Kita back, kemudian kita back lagi. Nah, di copy trade ini kita pilih copy trade ya. Terus kita pilih copy trade wallet orang yang tadi kita buat ya. Nah, kemudian di fitur auto sell-nya ini kita aktifin ya. Nah, di sini kita aktifin yang auto ngejual tutor yang tadi udah kita setting ya. Kemudian kalau udah gini udah ya, kita back. Kita cek lagi dia udah ya, udah centang yang berarti udah aktif ya. Nah, di sini kita bakal coba tutor lagi, auto trade lagi ya. Cari yang gak rupul ya, yang bisa naik mungkin ya. Karena untuk tutor biar nggak lama, gue bakal coba ubah settingan auto sell-nya. Di sini jadi ini aja ya, TP-nya ya. 2% lah. Jadi ketika naik 2%, dia otomatis ngejual ya. Karena untuk tutor, jadi biar nggak lama ya. Biar lu paham, yang penting lu paham ya. Nah, di sini gue bakal coba beli, kalau coba beli ya. Apakah ada kemungkinan naik di sini? Kalau udah rupul. Apa ini coin test, Cok? Nah, gue bakal coba beli ini ya di sini ya untuk tes di sini ya. Ini copy trade-nya udah aktif ya. Nah, apakah dia ke-trigger? Di sini gue bakal coba beli. Ya, dia otomatis ngebeli juga ya. Nah, dia otomatis ngejual tuh ya kalau udah naik ya.
Jadi gitu ya. Jadi itu gunanya untuk ini ya. Kita lihat di sini. Itu gunanya untuk ini ya, mengaktifkan ini auto sell-nya ya. Jadi ketika dia sesuai settingan, udah naik sesuai settingan, dia bakal otomatis ngejual ya secara langsung ya. Nah, kenapa Bang? Kok ini plusnya 13% padahal kan lu di sini settingnya kan ya kalau kita lihat ya. Di sini kan gue settingnya cuman 2% ya, kenaikan 2%. Kok dia malah ngejualnya plusnya 13%. Nah, sebenarnya ini tuh gara-gara banyak faktor ya. Yang pertama ya, faktor fee ya. Karena fee gue itu fee yang rendah ya, dimana kalau dalam antrian penjualan itu menjadi anak tiri. Nah, jadi ketika gue ngejual itu antrian gue tuh yang lama, panjang ya. Jadi contohnya gini ya, gue ngejual di sini nih. Ini gue bisa ngejual di sini nih ya. Dan itu karena karena lama gue antrian di belakang itu eksekusinya ternyata lelet ya, dan ini ternyata naik gitu. Nah, itu sebabnya jadi 13%. Yang faktor kedua karena slippage ya. Slippage itu apa ya? Perbedaan harga dari harga eksekusi yang real time. Jadi misalnya gua ngejualnya di sini ya. Gua ngejualnya misalnya di sini ya. Nah, itu kan karena dia tadi naik harganya ya. Karena naik harganya. Nah, ini tadi ini ya ngejual. Jadi gua beli di sini dan gua ngejual di sini ya. Nah, sebenarnya itu bisa jadi gua pas ngejual di sini itu nggak di sini, bisa jadi gua ngejualnya di sini ya. Nah, itulah sebabnya jadi ketika dia ngepam ya dan ini nge-triggernya 2%, tapi dia malah dapat 13%, bisa jadi karena slippage ya, karena perbedaan harganya yang signifikan. Dan gua karena slippage-nya besar, itu kemungkinan harganya nggak real time tapi delay beberapa milisecond ya. Nah, itulah sebabnya gue dapatnya 13%. Jadi gitu ya. Jadi semoga jelas ya tutorialnya dan semoga kalian paham ya dari tutorial ini. Semoga kalian bermanfaat lah ya tutorial ini. Dan saran gua di meme coin tuh jangan pernah all in ya. Lu kalau sekali masuk tuh saran gua 10-20% aset lu aja. Itu paling worth it ya buat main meme coin. Tapi kalau lu pakai modal semuanya dan lu all in itu sangat tidak disarankan. Nah, untuk yang minta link trojannya ini ada di deskripsi ya, silahkan kalau mau pakai, kalau mau pakai aksiomnya juga silahkan pakai, ada di link deskripsi ya. Semoga jelas ya apa tutorial yang gua kasih hari ini. Dan lu kalau mau sabrek aja ya, karena gua bakal kemungkinan update ya. Gue bakal berusaha terus update untuk perkembangan terbaru cara main meme coin ya. Dan itu aja ya. Mohon maaf kalau ada komentar yang gua nggak balas. Gue berusaha membalas tapi kadang gua kepentok sama waktu ya. Jadi gua di sini juga bukan full time sekarang ya. Dan gua ada beberapa kerjaan sampingan juga, dan itu yang membuat gua mungkin sulit ya untuk ada waktu untuk sekadar berlama-lama lah di sini gitu. Jadi mohon maklum ya karena gue juga punya kesibukan dan kerjaan dan sudah berkeluarga, jadi mohon maaf. Di sini gue emang curi-curi waktu untuk tutorial, emang pure ya niat gue untuk tutorial biar kalian tuh nggak perlu ikut kelas-kelas berbayar yang lumayan mahal ya. Semoga ilmu ini berguna ya, dan itu aja ya. Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta ketenangan batin dan hati, serta diberikan lapang ya untuk kesehatan segala macem ya. Itu aja. Oh iya, kalau lu mau nyari referensi wallet mana yang mau di track ya atau di copy trade, saran gua lu bisa cari di call scan ya. Di call scan ini lu pilih aja di leaderboard, di sini lu pilih yang win rate-nya paling tinggi. Kayak misalnya Uwis ini ya. Dia dari 35 trade ya, itu cuman loss 1 ya. Ini win rate-nya berarti di atas 90% ya. Dimana dari 35 kali dia beli koin itu cuman loss 1 koin doang ya. Jadi ya lu pinter-pinter lah ya memanfaatkan tools-tools kayak gini ya. Lu pinter-pinter memanfaatkan tools begini. Ya semoga ini ngebantu ya buat lu yang mau cuan dari meme coin.